Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran IPS bersama Ibu Tia. Jadi hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai globalisasi. Hari ini kita akan membahas mengenai globalisasi bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Untuk itu silahkan simak pelajaran hari ini. Globalisasi bidang ekonomi. Nah, anak-anak, globalisasi di bidang ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Akibat dari adanya perdagangan bebas ini, lalu akan muncul berbagai macam organisasi internasional di bidang ekonomi yang menyatukan beberapa negara. Tidak hanya itu, ada juga beberapa perusahaan yang berskala internasional seperti contohnya McDonald, KFC, Starbucks, dan lain sebagainya. Pasti kalian kenal dengan brand-brand itu. Nah, semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi di dunia ini. Nah, sekarang pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia, seolah-olah telah menjadi satu pasar dan tidak ada lagi batasan-batasan yang akan menghambat operasi mereka. Nah, dampak positif dari adanya globalisasi ekonomi ini, salah satunya dapat meningkatkan produksi global. Tidak dipungkiri, suatu negara akan mengalami peningkatan kemakmuran. Mengapa demikian? Ya, karena perdagangan bebas memungkinkan masyarakat di berbagai negara ini lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri sehingga konsumen lebih variatif dalam menikmati barang dan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Namun, globalisasi ekonomi ini juga memiliki dampak negatif loh. Mereka juga dapat menyebabkan sektor keuangan semakin tidak stabil dalam sebuah negara. Mengapa demikian? Ya, karena tekanan dalam globalisasi ekonomi adalah terletak pada pernyataan bahwa perekonomian nasional suatu negara menjadi bagian dari perekonomian global. Contohnya, misalnya tadi ada brand dari luar seperti McDonald, KFC, Starbucks, dan lain sebagainya itu. Nah, itu ketika mereka bisa berdagang bebas di Indonesia, bisa memasarkan produknya dengan bebas, nah itu akan bisa menyebabkan kalahnya produk Indonesia dan konsumen lebih mencintai produk luar, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat itu semakin tidak stabil karena kalah oleh brand-brand luar. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang iptek. Nah, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini atau yang biasa kita sebut iptek ini sangat mendorong semakin cepatnya terjadi globalisasi. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Kalian pasti tentu saja saat ini sudah merasakan banyak sekali perkembangan teknologi yang memudahkan hidup kalian. Dengan adanya handphone, internet, itu sudah merubah pola hidup manusia yang dahulunya tuh susah, sekarang menjadi lebih mudah. Segala sesuatunya bisa ada di handphone, bahkan kita pesan makanan bisa dari handphone, kita mau berpergian kemanapun bisa dari handphone, menyimpan uang pun bisa dari handphone. Tapi sayangnya nih, beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar dari manusia, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin. Kalau hal ini terus berlanjut, lama-lama manusia tidak akan ada pekerjaan dan semua akan diganti oleh robot dong. Maka dari itu, di era globalisasi ini kita juga harus lebih cermat untuk menggunakan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kita lanjut lagi ke globalisasi bidang transportasi. Ayo, siapa yang pernah lihat foto kereta ini? Ya, kereta ini adalah contoh kereta yang ada di Jepang yang dikenal dengan nama Shinkansen. Ini salah satu contoh globalisasi di bidang transportasi. Jadi kereta ini adalah kereta cepat. Dia dapat melaju hingga 300 km per jam. Bayangin betapa cepatnya nih kereta ini. Jadi perjalanan nih antar kota yang biasanya berjarak lama, dengan adanya kereta ini bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Nah anak-anak, kemajuan teknologi itulah yang menyebabkan perkembangan transportasi semakin lama semakin canggih. Dengan demikian, mobilitas manusia juga akan semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Coba deh, siapa yang sering belanja Shopee dari luar pulau? Pasti banyak dari antara kalian.
Nah, pada zaman sekarang ini manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat, betul tidak? Karena kalau kita misalnya belanja lewat Shopee, itu pasti akan sampai dengan kita dalam waktu tempo 3 hari atau maksimal 5 hari barang itu sudah ada di tangan kita. Nah, itu semua berkat jasa pengiriman. Saat ini melalui jasa pos ataupun melalui perusahaan jasa lainnya, pengiriman barang-barang itu dapat didistribusikan secara cepat baik lewat transportasi darat, air maupun udara. Nah anak-anak, begitu ya pelajaran kita hari ini, globalisasi bidang ekonomi, iptek, dan komunikasi. Itu semua membawa perubahan dan dampak yang besar bagi umat manusia. Jadi kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus lebih bijak untuk memperoleh berbagai macam perubahan yang ada di kehidupan kita. Oke, kalau gitu pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Sampai bertemu pada pelajaran IPS minggu depan. Dadah!